Ya, para pemirsa, bahwasanya di video sebelumnya kita mereview perakitan motor mini trail pocket bag 50 cc yang sudah diperagakan oleh mekanik kita Mas Febiadi, yaitu menggunakan part itu racing yang sudah di bore up atau sudah sedikit dikasih sentuhan supaya memiliki power yang luar biasa. Ini contoh mesin yang dirakit Mas Febiadi tadi. Oh, diangkat saja Mas, ini kelihatan kakinya jelek gitu Mas. Itu mesin yang sudah dirakit Mas, diangkat. Siap ini. Nah, ini yang kemarin sudah direview ya untuk perakitnya. Ini menggunakan part yang racing. Bahwasanya dalam motor pocket ini memiliki banyak macam jenis buring ya, dengan karakter masing-masing. Ini kita kebetulan ada 4 jenis. Sebenarnya banyak sekali karakter buring dari motor pocket ini. Ini ada 4 jenis, bisa untuk nanti diterangkan apa saja yang ada di dalam buring tersebut dengan karakternya, dan juga bagaimana nanti hal-hal yang lebih atau kurang di buring tersebut. Oke, Mas Febiadi, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap Mas. Oke, di depan kita udah ada 4 jenis buring yang berbeda-beda, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap buring. Langsung saja untuk yang pertama, yang sebelah kanan, kita bisa lihat dari keempat sisi ini, keempat buring ini, dia memiliki material yang berbeda-beda juga Mas. Pertama, di posisi yang paling ujung dulu, yang paling sebelah kanan, dia mempunyai sirip. Sirip dari keempat ini paling kecil dan paling tipis adalah di paling ujung nih, yang atau buring yang kanan. Ini berfungsi untuk pendingin mesin. Pertama, untuk pendingin mesin, dan untuk jangka panjang atau endurance lebih bagus, yang jelas yang lebih lebar dan lebih tebal untuk pendingin mesin. Terus kalau untuk spek mesinnya dalamnya bisa lihat seperti ini. Seperti ini ya Mas. Nah, bisa dilihat. Ini adalah pistonnya. Pistonnya seperti ini. Dia mempunyai ketebalan diameternya ini Mas, tak biar. Nah, dia mempunyai diameter 40. Dia mempunyai diameter 40 dengan jenis portian yang seperti ini Mas. Bisa dilihat portiannya seperti ini dengan kubah atau squeeze yang model seperti ini. Sesuai lah Mas dengan cc-nya dia. Kalau diukur sesama, dia tidak ada 50 cc Mas. Oh ya, oke. Ini kalau termasuknya grade paling rendah untuk jenis buring. Udah selesai. Terus yang kedua, untuk grade di atasnya yang 40, diameter 40, dia ada ini Mas. Kalau dari keempat-empatnya juga, dia agak tebel dibandingkan yang ini. Kalau untuk siripnya juga sama sih jaraknya untuk lebarnya, tapi keunggulannya di sini Mas. Dia punya diameter piston. Ini pistonnya. Nah, dia mempunyai diameter piston 44 mm. 44. Dan untuk jenis portingannya seperti ini Mas. Beda dari yang tadi. Ini yang pertama, yang diameter 40, dia tidak ada pembatasnya. Dia disebut dengan portingan ininya. Dia ada 2 seperti ini. Terus jenis kubahnya juga berbeda Mas. Dia menentukan karakter mesin. Terus kalau untuk ngapa sih Mas kok milih yang paling ujung? Kok ngapa pilih yang paling racing? Kok nggak pakai ini, apa ini, pakai ini? Nah, dari semua jenis blok, terutama paling bagus yang ini, soalnya dia bisa dilipat. Kita tinggalkan dulu. Yang penting ini Mas, portingan ini Mas.
lubang ini namanya transfer, lubang transfer. Kenapa kok gak garap ini? Nah, jelas dinding untuk dagingnya ini terlalu tipis. Kalau misalnya kita korek-korek untuk kita porting lagi kurang bagus. Tapi juga udah lumayan juga karena dia mempunyai piston yang dibandingkan yang tadi. Terus selanjutnya kita di buring ZK. Ini buring ZK namanya. Untuk bagian luarnya tampak keluarnya jelas ini lebih bagus. Soalnya dia mempunyai sirip yang lebih lebar juga dibandingkan yang biasa atau yang standar. Coba perlihatkan biar saya zoom mas. Nah, ini perbedaan mas. siripnya di miringke. Ini mas. Yes. Seperti ini. Dia mempunyai lebar yang lebih lebar dan materialnya juga lebih tebal. Mempunyai sirip yang lebih lebar ya mas. Lebar dan tebal. Fungsinya seperti yang saya jelaskan untuk pendingin mesin, untuk endurance juga lebih bagus. Yang jelas di dalamnya mas. Nih. Cantik luar dalam. Nanti keluar dalam dibandingkan dengan yang standarnya sama diameter 44 sama diameter 44, tapi keunggulannya dia mempunyai daging ini mas, bisa dilihat ini daging ini sama ini beda. Kalau ini dia tipis segini mas, lebarnya mas cuma 2,2. Yang ini bisa dilihat bisa sampai 2,5. Otomatis lebih lebar ini untuk penggarapan juga lebih enak. Ini soalnya dia dagingnya lebih lebar. Terus sekarang spek yang paling atas atau terbaik mas. Oke. Spek paling terbaik dia mengadopsi bloknya seperti ZK, seperti ini mas, bisa dilihat dari sini. Agak miringkan mas. Nah gini. Nah. Untuk ZK dan untuk yang racing sebenarnya tuh dia tuh kalau dari jenis bloknya tuh tidak ada bedanya mas. Tapi untuk kubahnya atau kopnya dikembangkan. Ini dia pisahan, dia pengembangan dari blok ZK. Dari luarnya, dari siripnya jelas itu sama mas. Tapi untuk yang racing dia terpisah. Dan untuk kopnya dia juga squeeze-nya udah terpisah mas. Oke. Untuk mekanik-mekanik mengatur squeeze-nya, kubahnya mau dibikin apa, dibikin agak kayak tirus atau lebih jenong atau gimana, terserah mekanik itu menentukan karakter mesin. Kenapa kok kita milih yang ini? Karena ini lebih speknya lebih bagus. Dalam artian bahwa spek racing itu buringnya fleksibel ya mas ya. Itu menentukan nanti karakter penggarapan dari mekanik. Dia mau di low atau mau di high itu jadi terserah nanti perhitungan para mekanik sesuai nah, dengan untuk diameter piston sama, dia menggunakan 44 buringnya. Jelas untuk cc juga lebih, cc itu 50 cc dan untuk performanya lebih bagus juga karena diameter piston lebih gede. Dan untuk proses penggarapan untuk keperluan kompetisi lebih enak mas. Dia juga lebar sama ZK plek. Kalau ini sama plek. Untuk porting seperti ini saya udah porting juga kayak gini. Istimewa mas. Tenaga yang dihasilkan juga lebih bagus karena kita bisa morting untuk portingan innya seperti ini, atau ya bisa sering disebut dengan portingan batak seperti ini. Nah lebih bagus kan, lebih lebar juga. Oke mas Epi, ada hal yang menarik dari buring
yang racing ini. Yang pertama adalah dia kopnya. Yang ngomong saya dulu apa ada dulu? Ini hal yang menarik yang mau saya tanyakan juga biar kita review. Bahwa kop di Buring Racing ini fleksibelnya dua ini. Dua fleksibel. Yang pertama tutupnya dan juga squeeze-nya itu terpisah ya Mas Febi ya, yang bisa di-upgrade atau diotak-atik oleh para mekanik sesuai dengan kebutuhan dari kendaraan motor mini pocket ini. Jadi pengaturan kompresi ya itu bisa disesuaikan. Dan juga kita lihat bahwa lubang dari apa itu namanya busi itu juga berbeda, bahwa di Buring Racing ini kok lebih kecil, bisa diterangkan Mas. Nah, untuk tipe-tipe yang 123 ini Mas, yang 4044 atau yang Ultra ini, dia menggunakan busi kayak ya bisa dibilang potong rumput lah, sama kayak Shinso gergaji mesin itu juga di sini pakai ini, pakai kunci 19 seperti ini. Tapi kalau untuk yang Buring Racing dia menggunakan busi patah. Busi patah bebek Supra Gen itu sama. Soalnya businya cuma ada 3 Mas. Oke. Ya mungkin ada tambahan lagi. Cukup sih seperti itu aja Mas. Ya oke para pemirsa, demikian kita berbagi ilmu mengenai karakter Buring yang sering mungkin bagi para pembeli atau bagi para konsumen itu jarang sekali meneliti karakter Buring-Buring yang ada pada motor pocket Anda. Jadi saya katakan jangan tergiur oleh model ataupun oleh harga yang miring, akan tetapi kita teliti untuk spek-spek yang ada di motor mini pocket anak-anak Anda yang akan Anda beli. Nah, setelah kita review karakter Buring, di video selanjutnya nanti kita akan review bagaimana power dari motor pocket bike ini yang sudah di-upgrade oleh mekanik Bonanza Bike. Saksikan di video selanjutnya. Oke, terima kasih dari Bonanza Bike Kota Magelang. Mas Febi, kata-kata terakhir Mas Febi, kata-kata mutiara, kata-kata hari ini. Kata hari ini tetap semangat, ngambut gawe sing tekun, pokoknya semangat. Baik,